Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah dilakukan pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dengan menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Hasanuddin. Rektor Universitas Hasanuddin membuka kesempatan birokrat Pasangkayu untuk melanjutkan pendidikan doktor di Unhas melalui jalur riset. Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) sebagai bentuk kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Penandatanganan dilakukan di ruang rektor lantai 8 Gedung Rektorat Unhas Tamalan Rea Makassar, Jumat pagi. Kerjasama ini merupakan implementasi Tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompang SC menyebut akan membentuk tim kerja untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki Kabupaten Pasangkayu. Jadi terima kasih Pak Bupati Pasangkayu yang sudah membersama kita. Pak Yamul Ambojiwo ini terkenal memiliki visi yang sangat bagus, makanya terpilih jadi Bupati Pasangkayu. Pasangkayu ini adalah satu kabupaten yang di ujung Sulawesi Barat yang memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga keberadaan beliau di sini merupakan pertanda bahwa ada tantangan baru dari Pasangkayu ini. Ayo bagaimana kita mengoptimalkan potensi-potensi yang sangat besar, baik itu di bidang perkebunan, pertanian secara umum ya, dan perikanan, dan juga mungkin mineral, dan potensi-potensi industri lainnya yang mudah-mudahan akan membawa Pasangkayu menjadi salah satu kabupaten yang sejahtera masyarakatnya, dan tentu pemerintahannya terus-menerus diberkahi ya, dan itu artinya apa? Kerjasama dengan perguruan tinggi menjadi salah satu kunci yang akan membawa dampak yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan Pak Bupati, tim kami nanti setelah Pak Bupati per hari ini kita biasanya akan buat tim khusus untuk bagaimana berkontribusi untuk wilayah Pasangkayu. Prof. JJ Sapan Akrab untuk Guru Besar Ilmu Kelautan ini mendorong para birokrat untuk terus melanjutkan pendidikan minimal hingga ke jenjang S3 atau program doktoral. Unhas juga memiliki jalur khusus yang disebut jalur riset untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi ya riset-riset kita memang tidak boleh hanya sekedar riset tanpa ada tujuannya. Tujuan riset-riset kami itu adalah bagaimana memahami potensi yang ada, kemudian bagaimana mentransformasi, bagaimana mentransfer, merubah segala potensi itu menjadi nyata untuk kesejahteraan. Jadi produk-produk yang kita harapkan dari Pasangkayu nanti itu kita akan dorong melalui riset-riset yang akan meningkatkan nilai tambah dan mengeksplorasi peluang-peluang yang barangkali belum termanfaatkan selama ini. Tentu Pak Bupati nanti kita juga karena UNHAS sudah PTNBH, kami juga punya banyak perusahaan sebenarnya yang kita harapkan ikut membantu penguatan industrialisasi di Pasangkayu. Ya, kebetulan saya adalah ketua Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Selatan, pasti ada juga anak buah saya di Pasangkayu. Kita berharap kepada insinyur ini juga bukan hanya sekedar memahami, mengetahui, tapi ikut kontribusi dalam industrialisasi. Karena hanya dengan industrialisasi maka pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan yang didorong oleh Pak Prabowo Presiden kita untuk meningkat sampai 8%, kuncinya pada industrialisasi. Karena kalau hanya menghasilkan raw material, maka nilai tambah itu tidak banyak dan artinya peluang untuk bertumbuh lebih cepat, lebih tinggi itu agak berat. Sehingga nanti Pak Bupati kita dorong bersamaan, potensi sumber daya alam yang ada kita dorong, tapi juga nilai tambah bersamaan jalan. Begitu rencananya, insya Allah kita usahakan. Ya. Dalam kesempatan yang sama, turut dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bapeda, Litbang Pasangkayu, dan COT Unhas sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat kerjasama teknis di bidang riset dan teknologi. Alasan kita pertama, Universitas Hasanuddin ini khususnya terbesar dalam kawasan Indonesia Timur ya. Jadi kami datang sini untuk melakukan kerjasama MOU ini untuk bagaimana kita punya sumber daya manusia kita ke depannya lebih bagus dan lebih inovatif lagi. Melalui kerjasama ini Unhas dan pemerintah Kabupaten Pasangkayu berharap pembangunan daerah dapat tumbuh lebih terarah dan berkelanjutan dengan dukungan keilmuan dan teknologi dari dunia akademik. Rahmatia Zulkarnain,
Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU yang difokuskan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pengesahan kerjasama ini sekaligus menjadi momentum pertemuan kembali antara Rektor Unhas dengan Bupati Halmahera Tengah sebagai rekan sebaya. Kolaborasi Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah disahkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Penandatanganan itu dilakukan di lantai 8 Rektorat Kampus Unhas Tambelan Rea, Jumat 9 Mei 2025. Kolaborasi itu meliputi banyak aspek, namun lebih fokus pada bidang kesehatan dan pendidikan. Ini merupakan bentuk nyata Unhas yang tidak hanya mendukung kemajuan Sulawesi Selatan, namun secara nasional. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengatakan, jika sudah menjadi tugas perguruan tinggi, termasuk Unhas sendiri dalam mendukung kemajuan daerah di Indonesia. Dinilainya jika kesehatan dan pendidikan adalah dua aspek yang paling diperhatikan. Prof. JJ Sapan Akrab, Guru Besar Ilmu Kelautan ini menyebut, jika Unhas akan memberikan kuota bagi calon mahasiswa baru asal Kabupaten Halmahera Tengah melalui jalur afirmasi, sebagai bentuk dukungan pendidikan yang lebih maju di kabupaten tersebut. Prof. JJ pun senang atas pertemuan itu yang bisa mempertemukan kembali dirinya dengan Bupati Halmahera Tengah yang merupakan salah seorang sahabatnya. Tanggal 9 Mei 2025 saya bersama Bupati Halmahera Tengah, Bapak Ikram Sangaji, yang merupakan sahabat lama saya dan sama-sama berjuang dulu di kementerian. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan, saya sebagai rektor, beliau sebagai Bupati Halmahera Tengah, dan bisa dibayangkan suatu kerinduan yang begitu panjang, dan dulu kita punya cita-citanya untuk berkontribusi membangun daerah, membangun bangsa. Hari ini beliau di daerah, membangun masyarakat, membangun perekonomian. Saya di universitas akan mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi untuk berkontribusi mempercepat apa yang bisa kita akselerasi sehingga pertumbuhan Halmahera Tengah semakin sudah tumbuh baik, tapi kita berharap ada intervensi baru lagi, inovasi baru lagi untuk tumbuh lebih cepat lagi, karena bukan hanya Halteng, bukan hanya untuk Halteng, tapi Halteng untuk Indonesia Timur, Halteng untuk Indonesia. Ke depan, insya Allah kami berdua akan mengintensifkan kerjasama ini dalam berbagai bentuk, baik itu kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan juga penelitian inovatif yang untuk peningkatan nilai tambah dan implementasi program-program dan mungkin proyek-proyek strategis bersama sehingga daerah bisa lebih cepat majunya dengan capaian yang lebih baik lagi. Bupati Halmahera Tengah, Insinyur Ikram M. Sangaji MSI memaparkan, jika saat dirinya masih menjabat sebagai penjabat bupati, tercatat angka kemiskinan ada 12%. Ia menilai meski masyarakatnya produktif, tapi tak mampu menghasilkan uang. Sehingga melalui MOU itu, Bupati Ikram berharap Unhas mampu menopang kemajuan daerah di sana, terlebih pada aspek pendidikan juga kesehatan. Di teman saya, sahabat saya, dulu kami sering ke desa-desa pesisir untuk program Coral Reef Management Project. Nah, sekarang saya minta bantu beliau dan tim untuk mensupport Halmahera Tengah, baik dari sisi kesehatan atau pendidikan kesehatan, pendidikan vokasi, dan hal-hal lain yang memang perlu kita kembangkan sesuai dengan prioritas-prioritas kita di lapangan. Terima kasih kepada Pak Rektor. Sama-sama. Prof. JJ pun memberikan cenderamata kepada Bupati Halteng, Ikram Sangaji, berupa coklat produksi Hadin yang merupakan salah satu badan usaha milik Unhas. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, hati adalah organ penting dalam tubuh yang memiliki peranan besar dalam metabolisme dan detoksifikasi racun. Namun tanpa perawatan yang tepat, organ ini rentan mengalami kerusakan. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan hati agar tidak mengalami kerusakan fatal? Hati merupakan organ yang cukup besar dalam tubuh dan memiliki fungsi penting untuk menjaga kesehatan keseluruhan. Hati dapat mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, seperti konsumsi alkohol berlebihan, penumpukan lemak, serta infeksi virus hepatitis. Konsultan gastroenterohepatologi, Dr. Rini Erbahtiar SPPD KGEH, Mars Finasim, menyarankan agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan hati dengan menghindari faktor-faktor risiko ini.
ada berbagai hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan hati. Sebagai contoh, alkohol bisa merusak hati. Lemak yang berlebihan yang ada di hati bisa merusak hati. Virus yang ada di hati ya itu bisa merusak juga. Nah, virus ini kan gejalanya bisa dari tidak ada gejala sampai dia ada gejala. Ya, makanya memang dicanangkan pemeriksaan virus yang paling umum itu adalah B dan C karena dia bisa kronik. Tapi kalau yang akan gejalanya juga bisa terlihat dan dia tidak bikin kronik. Nah, virus yang tertanam di hati tersebut bisa merusak hati. Kalau dia aktif ya, kalau dia jumlahnya banyak. Nah, ini yang menyebabkan hati bisa menjadi rusak secara berlahan. Ada juga virus yang merusak hati secara langsung gagal hati. Nah, ini tentu yang dihindari. Hati yang terkena infeksi virus secara langsung juga dapat mengalami kerusakan serius. Untuk itu, dokter ini menekankan pentingnya menjaga pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. Tentu pola makan yang baik, sehat itu diperlukan. Supaya kita juga yang tadi salah satu ada lemak lah di hati itu juga dihindari. Olahraga yang baik ya, yang cukup, yang tentu tidak cuman sekali-sekali dan ya kalau mau aja jadi dirutinkan. Nah, yang lain-lainnya sih tentu seperti tadi yang disampaikan bahwa penyakit-penyakit yang kita sudah tahu bisa menimbulkan kelainan pada hati yang memang bisa dihindari ya dihindari, seperti itu. Dokter ini menekankan hidup sehat melalui pola makan bergizi, aktivitas fisik yang teratur, serta menghindari mengonsumsi alkohol dapat menjadi langkah efektif untuk menjaga hati tetap sehat. Menjaga kesehatan hati bukan hal yang sulit, namun membutuhkan kesadaran untuk menerapkan gaya hidup sehat sejak dini. Jika memiliki faktor risiko penyakit hati, segera konsultasikan dengan tenaga medis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Kehidupan setelah lulus kuliah menjadi babak baru yang penuh tantangan dan peluang bagi para alumni. Dua alumni berprestasi Universitas Hasanuddin berbagi tips terkait persiapan mereka menghadapi dunia pasca kampus, mulai dari fokus pada karir hingga merencanakan studi lanjut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Momen wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru. Lalu bagaimana para alumni menyikapi kehidupan setelah lulus dari bangku kuliah? Unas TV mewawancarai dua alumni berprestasi Universitas Hasanuddin yang berbagi pandangan dan persiapan mereka menghadapi dunia pasca kampus. Alumni pertama, Sartika Julia Anugrah, STP. Alumni Fakultas Pertanian ini mengungkapkan rasa syukurnya karena saat ini arah tujuannya sudah mulai terlihat, yaitu untuk terlebih dahulu fokus pada dunia kerja. Ia pun menjelaskan beberapa tahap persiapan yang dilakukannya. Sartika pun optimis dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan bersemangat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperolehnya di bangku kuliah. Alhamdulillah saat ini sudah terarah sedikit di mana saat ini fokusnya mau ke ranah kerja terlebih dahulu. Jadi ada beberapa tahap yang saya siapkan seperti bagaimana saya perbarui CV. Jadi sebelum saya lulus kemudian saya juga sudah siapkan template CV. Ketika sudah lulus itu kemudian diperbarui kembali sesuai dengan yang ada seperti itu, dan juga perbanyak mencari pengetahuan terkait persiapan bagaimana wawancara dan tes-tes dari kerja itu sendiri. Alumni kedua, Nurfaira Dwi Febrianingsi SH, memiliki perspektif yang sedikit berbeda namun tetap terarah. Ia mengingat pesan salah satu dosennya bahwa setiap peluang harus dicari dan diusahakan sebagaimana mengetuk pintu, kemudian melihat pintu mana yang akan terbuka. Karena itu, alumni Fakultas Hukum ini mempersiapkan diri untuk mencoba segala kesempatan yang ada di depan mata. Ia berencana untuk mendaftar beasiswa S2, juga aktif mempersiapkan diri untuk bekerja. Baik, seperti yang dikatakan oleh salah satu dosen saya, bahwasanya setiap pintu itu harus diketuk dan kita harus nantinya melihat pintu mana yang akan dibuka. Oleh karena itu saya mempersiapkan diri saya untuk mencoba segala kesempatan. Saya akan mempersiapkan diri untuk mengambil beasiswa S2 dan juga mempersiapkan diri juga untuk bisa bekerja di sebenarnya saya targetkan itu di lembaga penjamin simpanan seperti itu, karena sekarang juga sedang magang di sana. Pengalaman dan persiapan yang dibagikan oleh Sartika dan Nurfairah ini
menggambarkan dua dari sekian banyak pilihan dan strategi yang diambil oleh para alumni Unhas setelah menyelesaikan pendidikan. Bekal ilmu dan pengalaman selama di kampus menjadi modal berharga untuk mengarungi kehidupan pasca kuliah. Aminah Rahma, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.